Shalom jemaat Tuhan, hari ini, minggu ini adalah tanggal 15 dan 2 hari lagi kita akan memperingati dan merayakan akan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka untuk kali ini tema khotbah kita ubah sementara dengan tema khotbah yang berkaitan dengan topik Dirgahayu Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutup kata sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu lagi menjadi juru bicara Allah. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Terima kasih untuk negara kami yang berulang tahun kemerdekaan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin dan Tuhan tolonglah berikan kemampuan bagi Bapak Jokowi dengan Bapak Wakil Presiden, dengan semua menteri dan semua pemerintahan daerah, supaya bisa bekerja sama menghadapi pandemi yang sedang berlangsung. Terima kasih, biarlah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini bisa dirayakan walaupun dalam suasana yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, berfirman kepada kami lewat lidah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bebas dari aneka perhambaan yang saya ambil dari Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benarlah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bersama-sama kita baca. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." So sekalian, kita bersyukur untuk kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan. Kita tahu bahwa selama 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. So sekalian, kalau kita perhatikan, namun manusia tidak pernah lepas dari pengabdian, perhambaan, baik kepada yang benar maupun kepada yang salah. Dalam kondisi sekarang kita sudah merayakan akan hari ulang tahun kemerdekaan, tapi kita sadar bahwa banyak orang, banyak rakyat Indonesia, baik yang kaya maupun yang sederhana, baik yang pintar maupun orang-orang yang biasa saja. Sekalian, banyak orang tidak lepas, dan kalau kita tidak hati-hati, kita semua juga terancam dengan satu hal, yaitu kita bisa menjadi hamba baik kepada yang benar maupun kepada yang salah. Kalau kita melayani Tuhan, ya kita menghambakan diri kepada yang benar. Tapi kalau kita melayani kuasa-kuasa lain, kita menghambakan diri kepada yang salah. So sekalian, kita perlu paham ini. Nah, so sekalian, ada hal yang penting sekali. Kalau kita tahu bahwa itu satu hal yang benar, kita lakukan. Kita melayani yang benar itu. Kita melayani Tuhan yang benar itu. Dan kita menolak akan penguasa roh-roh yang mempengaruhi akan kehidupan manusia di dunia ini, yang membawa manusia kepada perbudakan akan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. So sekalian, kita bersyukur untuk bendera kita merah putih, merah dan putih, yang menyatakan keberanian berdasarkan kebenaran. Ya, merah keberanian, putih itu kesucian. So sekalian, ini makna yang indah sekali, keberanian berdasarkan kebenaran. So sekalian, Presiden Jokowi pernah berkata, kalau dahulu alon-alon asal kelakon, sekarang era persaingan. Biar cepat tetapi selamat. Saya pikir ini bagus. Biar cepat tapi kita enggak sembrono. Biar cepat tetapi selamat. Jadi istilah zaman dulu alon-alon asal kelakon itu sudah tidak perlu kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam segala bidang. Kita jangan menjadi orang yang alon-alon asal kelakon. Tapi biar cepat namun tetap menjagakan keselamatan. Terus sekalian, ini suatu hal yang perlu kita pahami. Nah saudara,
ada beberapa macam kebebasan yang Yesus bawa, yang Yesus sampaikan, yang Yesus beritakan, dan Yesus hadiahkan kepada orang-orang yang mau ikut Dia. Yang pertama adalah kebebasan dari konsep pikir yang salah. Dari konsep pikir yang salah. So ada satu statement dalam bahasa Inggris dikatakan, a man is what he thinks. Manusia itu ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Kalau dia pikirkan hal-hal yang suci, yang benar, ya, hidupnya pun jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau yang dia pikir adalah hal-hal yang kotor, yang najis, yang jahat, akibatnya buah-buah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. A man is what he thinks. Seorang manusia ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Terus kalian, pikiran sangat menentukan bisa maju atau tidak kehidupan kita. Dan secara pribadi, dalam keluarga, dalam bangsa ini, pikiran sangat menentukan bisa maju atau tidak kehidupan kita. Terus kalian, kalau kita perhatikan konsep berpikir seseorang dalam hal keselamatan menentukan nasibnya secara kekekalan. Konsep berpikir seseorang dalam hal keselamatan menentukan nasibnya secara kekekalan. Saudara sekalian, mengapa orang Yahudi membunuh Yesus? Kenapa Yesus sang anak Allah yang rela menjelma jadi manusia datang pertama-tama menyampaikan Injil, yaitu dirinya sendiri kepada orang-orang Yahudi. Tapi kenapa orang Yahudi membunuh Yesus? Saudara sekalian. Nah, karena orang-orang Yahudi waktu itu, dan saya pikir masih kebanyakan orang Yahudi, itu mempunyai satu pandangan, satu paradigma false Christ. False Christ, Kristus yang keliru. Sekalian maksudnya apa? Bagi mereka, Mesias itu siapakah? Mesias adalah yang jago berperang secara fisik. Ya, seperti Raja Daud. Tapi waktu mereka mendengar dan melihat Yesus menyatakan ajaran kasih, wah, mereka bertentangan dengan konsep mereka tentang Mesias itu. Bagi mereka, Mesias adalah jago berperang secara fisik. Kok Yesus mengajarkan umatnya untuk saling mengasihi? Itu satu hal yang tidak masuk dalam pikiran mereka. Nah, sekalian, sebagai Mesias yang benar, Tuhan Yesus datang untuk terlebih dahulu membebaskan umat pilihannya dari kuasa iblis dan kuasa dosa. Yesus sekalian, Tuhan Yesus datang itu bukan untuk meruntuhkan kekaisaran Romawi, ya. Padahal itu yang diharap-harap oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Yesus berkata tidak. Ya. Yesus datang untuk membebaskan umat pilihannya dari kuasa iblis, kuasa dosa yang menjadi dalang dari semua kejahatan di dunia ini. Terus kali ini suatu hal yang penting. Jadi Yesus datang untuk berhadapan dengan kuasa yang adalah rohani itu. Kuasa roh yang menentang akan segala kedaulatan daripada Allah dalam Yesus Kristus. Terus sekarang kalau kita perhatikan. Nah, maka dari Kolose 2 ayat 14-15 dikatakan, dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat, dengan menyalibkan surat itu kepada kayu salib. Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Pada salib itu, Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Terus sekalian, kebanyakan orang berpikir salib menandakan kekalahan Yesus. Salah. Itu pandangan yang keliru. Dijawab oleh Kolose 2 ayat 14-15. Rasul Paulus berkata, pada salib itu Kristus membuat segala roh yang memerintah, itu roh-roh jahat itu, dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Oh, puji Tuhan. Terus sekalian kita perhatikan selanjutnya. Nah, saudara, kalau kita bertanya, mengapa sebagian orang menolak kekristenan? Kenapa? Padahal kekristenan menawarkan akan satu anugerah yang luar biasa. Tapi kenapa sebagian orang menolak kekristenan?
Karena konsep berpikir mereka yang keliru. Konsep berpikir mereka yang keliru. Yesus bagi mereka hanya dianggap sebagai nabi atau guru yang hebat. Bukan sebagai Tuhan. Itu konsep mereka. Ya, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka, tidak bisa mereka berubah konsep mereka. Ya, bagi mereka Yesus hanya dianggap sebagai nabi atau guru yang hebat, bukan sebagai Tuhan. Terus kalian lihat statement ini. Ya, dikatakan Muslims view of Jesus as a very righteous prophet. Orang-orang Muslim ya mempunyai pandangan tentang Yesus sebagai seorang nabi yang hebat, yang benar, but not as the Son of God. Tapi bukan sebagai anak Allah. Kita orang yang percaya pada Yesus menyebut Yesus sebagai anak Allah yang A-nya huruf besar itu. Sebagai firman yang pernah dipakai oleh Allah untuk menciptakan alam semesta dan segala isinya. Tapi sang firman itu, logos itu menjelma dalam bentuk daging dalam diri Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi saudara sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Nah saudara sekalian, Rasul Tuhan, salah satu Rasul Tuhan yang bernama Thomas. Thomas itu dia adalah seorang yang tidak mudah percaya. Dia sangat sedih dan kecewa ketika melihat gurunya yang agung itu Yesus dihukum di atas salib. Wah, dia ngambek. Dia nggak mau kumpul-kumpul lagi dengan teman-temannya sesama Rasul. Tapi satu kali Thomas datang bersekutu dengan rasul-rasul yang lain. Dan disitulah Yesus datang. Tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan Yesus langsung menghampiri Thomas. Terus kalian, Yesus langsung menghampiri Thomas. Ya, dan pada waktu Yesus langsung menghampiri Thomas, Thomas enggak ada lagi argumen. Enggak ada lagi argumen. Langsung dia memberikan pengakuan iman yang luar biasa tepatnya. Kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." So sekalian, ya Tuhanku dan Allahku, inilah Yesus. Yesus bukan sekedar manusia biasa, tapi Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. So sekalian, di sini kita melihat suatu hal yang penting. Saya senang dengan gambar ini, karena gambar ini waktu Thomas melihat bekas luka, bekas tombak di lambung Yesus, Thomas tidak lagi berani mencucukkan jarinya ke lubang itu. Saya setuju dengan gambar ini. Karena ketika Thomas melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak lagi mempunyai keberanian untuk mencucukkan jarinya ke bekas luka daripada Yesus itu. Dia melihat dan dia langsung berkata, "Ya Tuhanku." Dia menyembah Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Terus sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Nah, terus sekalian, Tuhan Yesus itu juga bukan hanya datang untuk kalangan etnis Yahudi, ya, tetapi beliau datang untuk semua bangsa di dunia ini. Karena kita orang-orang Indonesia, kita banyak jutaan orang Indonesia mengenal Yesus dan terima Yesus sebagai juru selamat. Orang Amerika, orang Afrika, orang Australia, orang Jepang, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa sekarang sudah percaya Yesus sebagai selamat. Terus sekarang ini suatu hal yang penting sekali. Kalau kita lihat waktu Yesus sebelum naik ke surga, kembali ke surga, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa," bukan hanya Yahudi, "semua bangsa, jadikan mereka sebagai muridku." Bukan sekedar orang menjadi orang percaya, tapi menjadi murid Tuhan yang belajar firman Tuhan dan mentaati akan firman Tuhan. "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Oh, luar biasa. Di sini kita melihat suatu hal yang penting sekali. Nah, saudara sekalian, ada satu statement bahasa Inggris. Kalau kita membaca kisah Yesus dalam 4 kitab Injil, maka kita setuju dengan pertanyaan ini. If Jesus is not God, so who is he? Jadi kalau Yesus itu bukan Allah, jadi siapa dia? Yesus hanya manusia biasa.
Nggak cocok, nggak sinkron dengan apa yang kita baca dalam keempat kitab Injil. Maka yang dikatakan, if Jesus is not God, jikalau Yesus bukan Allah, so who is he? Siapa dia itu? Terus kalian dikatakan kelahirannya tanpa hubungan suami istri. Jadi Maria mengandung bukan karena hubungan dengan Yusuf, ya, tapi karena mengandung karena Roh Kudus yang meminjam kandungannya, ya. Kemudian dikatakan beliau yaitu Yesus melakukan begitu banyak mujizat, puluhan mujizat. Dan termasuk yang terbesar adalah membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dunia. Sudah 4 hari meninggal dunia, dibangkitkan oleh Yesus. Terus kalian, kemudian beliau hidup tanpa dosa, bahkan tidak ada dusta sama sekali. Siapa manusia lain yang bisa bersikap dan hidup seperti itu? Tanpa dosa, bahkan tidak ada dusta sama sekali. Terus kalian, dia bangkit setelah 3 hari mati dan tidak mati lagi. Ya, beda dengan Lazarus. Dia pernah bangkit, tapi dia mati lagi. Ya, setelah berapa tahun, ya. Tapi Yesus tidak. Dia bangkit setelah 3 hari mati dan tidak mati lagi. Naik ke surga dan akan datang kembali pada hari kiamat. Puji Tuhan. Terus sekalian, beliau naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Bukan sekedar hayalan beberapa muridnya, tapi disaksikan oleh banyak orang. Sungguh-sungguh kenaikannya memang betul-betul ada banyak saksi mata yang melihat Yesus naik ke surga. Terus kalian, kemudian beliau dalam Alkitab dikatakan menampakkan diri kepada Stefanus. Stefanus murid pertama dari Tuhan Yesus yang rela martir, jadi martir. Menampakkan diri kepada Stefanus, dia berdiri menyambut Stefanus yang dirajam batu itu, ya. Kemudian dia menampakkan diri kepada Saulus, ya, kepada Yohanes dan banyak orang lain lagi. Terus ini suatu hal yang luar biasa. Kembali kepada pertanyaan tadi, if Jesus is not God, so who is he? Kalau Yesus itu bukan Allah, siapa dia? Siapa dia yang bisa bangkit dan tidak mati lagi? Siapa dia yang banyak melakukan hal-hal yang mujizat yang luar biasa? Ya, siapa dia? Maka dikatakan if Jesus is not God, jikalau Yesus bukan Allah, siapa dia? Oh sekalian, silakan menjawab. Kalau saya langsung menjawab, ya memang Yesus adalah Allah dan juga Allah manusia 100%. Terus sekalian ini suatu hal yang penting. Yang kemudian yang kedua, macam kebebasan yang Yesus bawa. Yang kedua adalah kebebasan dari perbudakan dosa. Kebebasan dari perbudakan dosa. Yohanes 8 ayat 34 dengan kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Terus kalian, budak harus taat mutlak kepada tuannya. Jadi kalau seorang tuh tuannya adalah dosa, ya harus taat mutlak kepada dosa itu. Itulah budak dosa, hamba dosa. Terus kalian, budak, kalau dosa sudah memperbudak, maka seseorang tidak bisa mengatakan tidak kepada dosa. Wah, dia sudah jadi budaknya dosa. Tidak bisa dia berkata tidak. Dia tidak bisa menolak permintaan daripada dosa itu. Terus kalian untuk melakukan apa saja yang melanggar perintah Tuhan. Terus kalian, dan yang bisa membebaskan manusia dari dosa bukan pribadi yang lain, bukan nabi-nabi lain, bukan. Tapi hanya pribadi yang bebas dari dosa, yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa itu? Ya Yesus. Terus kalian, dalam Yohanes 8 ayat 36 Yesus berkata apa? Yuk kita baca sama-sama ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oh puji Tuhan. Ya, terus ini suatu hal yang indah sekali. Ya. Nah, sebagai murid terdekat, pernah jadi murid terdekat daripada Yesus, Petrus bersaksi tentang Yesus. Dia berkata, 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Ia, yaitu Yesus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Luar biasa. Ia tidak berbuat dosa, ini
kesaksian daripada Petrus yang berhidup dekat selama 3,5 tahun dengan Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu saja tidak ada dalam mulutnya. Bahkan ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Oh puji Tuhan. Terus kalian, Gubernur Pilatus 3 kali, bukan sekali, 3 kali mengatakan tentang Yesus yang tidak bersalah. Dia sebagai hakim, dia berkata, aku tidak menemui kesalahan apapun daripadanya. 3 kali, bukan sekali, 3 kali dia ucapkan demikian. Ya, Yohanes 14 ayat 38b. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ya, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini perkataan seorang hakim Romawi yang nggak main-main ini. Ya, dan diucapkannya 3 kali. Sudah baca dalam Yohanes 19 ayat 4 dan 6. 3 kali diucapkan tidak ada kesalahan dalam diri Yesus. Tapi karena kekerasan hati orang Yahudi, mereka terus menuntut agar Yesus disalibkan. Terus kan ini suatu hal yang kita perlu tahu. Nah saudara, ada satu pernyataan yang benar. Bangsa yang memperbudak bangsa lain tanpa sadar mereka sedang diperbudak oleh nafsu keserakahan, kesombongan, egosentris, dan kebencian yang adalah dosa. Yuk kita baca sama-sama kalimat ini ya. Bangsa yang memperbudak bangsa lain tanpa sadar mereka sedang diperbudak oleh nafsu keserakahan, kesombongan, egosentris, dan kebencian yang adalah dosa. Oh sekalian, ini suatu hal yang kita perlu tahu. Nah sekalian, saat kedatangan yang pertama 2000 tahun yang lalu, Yesus tidak mengalahkan kerajaan Romawi. Yesus tidak mengalahkan kerajaan Romawi, tetapi mengalahkan dosa yang menjadi sumber masalah penjajahan kepada bangsa-bangsa di dunia. Ya, jadi Yesus mengalahkan sumbernya, dalangnya itu dosa itu. Ya, itu yang Yesus lakukan. Yang manusia lain tidak bisa lakukan, hanya Yesus yang bisa lakukan. Oh puji Tuhan. Nah saudara sekalian, dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14. Ya kita baca sama-sama dalam terjemahan sehari-hari ya. Dahulu kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa. Dan karena kalian tidak disudah secara lahir. Tapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni segala dosa kita dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Oh puji Tuhan. Dan disalib Yesus, segala surat dakwaan karena dosa kita sudah disalibkan. Ya, sudah ditanggung dalam diri Yesus. Yang sudah rela mati, 3 hari kemudian bangkit kembali dan tidak mati lagi. Terus ini suatu hal yang penting. Yang ketiga, macam kebebasan yang Yesus bawa adalah kebebasan dari perbudakan roh-roh jahat. Perbudakan roh-roh jahat. Terus sekalian, setan itu cuma satu. Setan itu panglimanya. Yang banyak adalah roh-roh jahat, demons. Satan, satanas dalam bahasa aslinya, atau diabolos si jahat itu cuma satu. Tapi yang banyak, yang berkeliling kemana-mana itu adalah roh-roh jahat. Setan dan roh-roh jahat juga dihukum Tuhan. Ya, ini suatu hal yang penting. Ya, kita perlu tahu ini. Nah sekalian, yang sama-sama dihukum tidak bisa memberi kebebasan kepada temannya yang juga dihukum. Kalau seorang kerasukan roh jahat minta tolong temannya yang juga dukun untuk bisa mengusir roh jahat, mana bisa. Yang sama-sama dihukum tidak bisa memberi kebebasan kepada temannya yang juga dihukum. Lihat gambar ini. Mas sekalian, ini gambar 2 orang yang sedang ada dalam sel penjara. Lalu mereka bercakap-cakap dan mereka berpikir, iya gimana ya kita bisa keluar dari sel ini? Oh gini aja. Ya, temannya berkata, kamu keluar dulu, lalu ambil kunci, bukakan pintu sel ini untuk aku keluar. Oh, temannya berkata, ngawur. Bagaimana aku bisa keluar? Aku di dalam pintu sel ini. Ya 2 orang itu yang sedang dalam sel tidak mungkin bisa menyelamatkan satu sama lain. Kecuali ada datang seorang yang di luar sel, yang punya kunci,
untuk membuka pintu itu. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya, tidak pernah berbuat dosa. Dia seperti membawa kunci kerajaan maut. Memang dia membawa kunci kerajaan maut untuk membebaskan setiap orang yang mau percaya kepadanya, yang mau diselamatkan karena percaya pada Yesus sebagai selamat. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita lihat dalam Markus 5 ayat 2-5. Ya, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dibustakannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Terus kalian, cerita ini sungguh terjadi dan Tuhan membebaskan orang itu ya dari belenggu kuasa gelap. Puji Tuhan, kami dalam pelayanan beberapa kali melihat bagaimana Tuhan itu kuasanya lebih hebat daripada kuasa roh jahat. Beberapa kali kami diizinkan Tuhan untuk melayani dan mengusir roh jahat keluar dari tubuh orang-orang. Ya, ada yang dirasuk oleh 4 roh jahat. Ya, kenapa saya berkata 4? Karena mereka menyebutkan nama-nama mereka. Ya, kami berempat, ya, kami ada dalam tubuhnya ini. Ya, puji Tuhan, kami layani, kami tolak, ya, kami usir roh jahat dan keluar. Puji Tuhan. Terus sekalian, beberapa kali kami tidak memakai nama lain, hanya nama Yesus yang punya kuasa mengusir roh jahat, karena beliau pernah mati dan bangkit dan telah mengalahkan roh jahat dan mengalahkan setan bersama dengan roh jahat. Oh, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, apa ciri-ciri orang yang dirasuk roh jahat? Orang yang dirasuk roh jahat punya beberapa ciri. Yang pertama adalah dia punya kekuatan yang ekstra. Orang yang dirasuk roh jahat itu punya kekuatan yang ekstra. Yang kedua, tetapi kecenderungannya mau bunuh diri atau mau membunuh orang lain. Ya, dia benci terhadap kehidupan. Dia mau bunuh diri atau mau membunuh orang lain. Ketiga, hatinya nggak ada damai. Dia hidup dalam kegelapan, kebencian, dendam dan akar pahit. Itu ciri yang ketiga. Terus kalian yang berikutnya, pandangan matanya garang. Kita lihat pandangan mata orang, oh garang sekalian. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini penting. Orang yang dirasuk roh jahat tidak mau menyebut nama Tuhan Yesus. Tidak mau. Tuhan Yesus itu Tuhan. Ya, kok dia nggak berani, dia nggak mau menyebut nama Tuhan Yesus. Ya, sekalian, dan Tuhan itu memberi solusi yang manjur. Ya, sekalian, yuk kita baca sama-sama Markus 16 ayat 17 dalam terjemahan Sehari-hari. Katakan, sebagai bukti bahwa mereka percaya pada Yesus, ya. Orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku. Itu kata Tuhan Yesus. Mereka mengusir roh jahat atas nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oh, sekali ini suatu hal yang luar biasa. Nah, sekalian, dan terakhir, macam kebebasan yang Yesus bawa. Yang keempat adalah kebebasan karena lepas dari hidup yang egois. Kebebasan karena lepas dari hidup yang egois. Terus kalian Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, terus kalian, egoisme itu bertentangan dengan jiwa kekristenan. Tuhan yang kita sembah itu sungguh-sungguh tidak egois kok. Dia rela tinggalkan tahta yang mulia di surga untuk datang ke dunia, untuk bekerja luar biasa, akhirnya melayani luar biasa dan disalibkan. Ya, disakiti luar biasa sebelumnya. Oh, tetapi beliau bangkit dan tidak mati lagi. Terus sekalian, jadi egoisme itu bertentangan dengan jiwa kekristenan. Terus sekalian, yang berikutnya kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus itu sangat tidak egois, ya. Yuk kita baca sama-sama Markus 10 ayat 45. Sebab anak manusia itu pun tidak datang untuk dilayani. Ia datang untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Luar biasa. Ini hidup yang sungguh-sungguh tidak egois. Anak manusia Yesus tidak datang
Anak manusia itu, Yesus tidak datang untuk dilayani, tapi datang untuk melayani, dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan saudara sekalian, ini statement ini, pengajaran ini sangat penting. Karena sebagian orang yang menjadi pemimpin sebenarnya bukan pemimpin. Dia sebagai seorang ketua, dia mau orang lain melayani dia. Tapi Yesus lain. Dia sebagai pemimpin rela melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi manusia yang berdosa ini. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, apakah standar penghakiman dari Tuhan? Ini Tuhan Yesus ajarkan hal yang penting sekali. Ya, pada waktu kiamat nanti, apakah standar penghakiman dari Tuhan? Matius 25 ayat 34 sampai 36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Yuk kita baca sama-sama. Bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku minum makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian selanjutnya ayat 37 sampai 40, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Lalu Yesus menjawab, ayo kita baca sama-sama ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Luar biasa ya. Sesungguhnya, kata Yesus ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Luar biasa. Kita sebagai umat Tuhan harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus ini. Kita melayani orang-orang yang paling hina itu, ya, yang paling hina. Dan Tuhan memerintahkan itu kepada murid-muridnya. Sekalian, ini suatu hal yang indah sekali. Tuhan mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang paling hina dalam masyarakat, mengidentikan dirinya dengan orang-orang paling hina dalam masyarakat. Ya. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Jangan kita tindas orang lemah. Tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Oh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terus sekalian, dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan apa? Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Waduh, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Pencipta. Kok bisa-bisanya ya? Dikatakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus kalian, nah, kita kembali kepada tema kita. Tema kita adalah bebas dari aneka perhambaan. Ya, menjelang kita bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Mari kita lihat dan kita sudah mendengar penjelasan tentang 4 hal itu. Ya, kita baca lagi sama-sama. Bebas dari aneka perhambaan. Yang pertama, kebebasan dari konsep pikir yang salah. Yang kedua, kebebasan dari perbudakan dosa. Yang ketiga, kebebasan dari perbudakan roh jahat. Dan keempat, kebebasan karena lepas dari hidup yang egois. Puji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya ingin mengajak saudara menyanyikan lagu yang sudah lama. Lagu ini lama, ya. Tapi saya senang karena saya masih ingat lagu ini, ya. Waktu saya masih kecil diajarin lagu ini. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita lanjutkan dengan ku mau jadi perwiranya Tuhan. Sukacita besar. Kalau saudara belum tahu yang kedua dan ketiga, dengarkan dulu saya menyanyi bagi saudara. Mari kita berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku mau jadi perwiranya Tuhan, perwira yang gagah perkasa. Ku mau saksikan cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datanglah. Ku mau jadi perwiranya Tuhan, perwira yang gagah perkasa. Ku mau saksikan cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datanglah. Sukacita besar, sukacita besar, Juru Selamat dekat pada saya. Sebab itu ku nyanyi terus, haleluya. Sukacita besar, sukacita besar, Juru Selamat dekat pada saya. Sebab itu ku nyanyi terus, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku mau jadi perwiranya Tuhan, perwira yang gagah perkasa. Ku mau saksikan cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datanglah. Ku mau jadi perwiranya Tuhan, perwira yang gagah perkasa. Ku mau saksikan cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datanglah. Sukacita besar, sukacita besar, Juru Selamat dekat pada saya. Sebab itu ku nyanyi terus, haleluya. Sukacita besar, sukacita besar, Juru Selamat dekat pada saya. Sebab itu ku nyanyi terus, haleluya. Sebab itu ku nyanyi terus, haleluya. Sekali lagi, sebab itu ku nyanyi terus, haleluya. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih sebagai umat-Mu Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Tuhan memberikan kami kekuatan menghadapi berbagai tantangan, dan kami menang Tuhan menghadapi tantangan memuliakan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.